Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Iksan Al-Maghfuri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin. A. Pengertian khalifah. Khalifah dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin. Khalifah Islamiyah berarti kepemimpinan Islam atau sistem kepemimpinan Islam. Dalam perspektif umat Islam merupakan suatu yang harus ditaati dan bersifat pasti sebagai bentuk pemerintahan tertinggi. B. Sistem pemilihan khalifah. Persoalan pertama yang muncul di permukaan setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah persoalan seleksi. Siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin? Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung secara demokratis dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'adah. Umar bin Khattab diangkat oleh pemuka masyarakat dan disetujui oleh aklamasi umat Islam. Proses pengangkatan ini diawali dengan ijtihad Abu Bakar yang meminta Umar bin Khattab bersedia menggantikan kedudukannya kelak. Jika ia meninggal dunia, Abu Bakar meminta para sahabat mengenai pilihannya itu. Ketika mereka mengajukannya pada saat Khalifah Abu Bakar terbaring sakit di tempat tidur, pilihan itu pun disetujui oleh para pemuka masyarakat. Utsman bin Affan dipilih diangkat oleh dewan yang terdiri dari 6 orang sahabat. 6 sahabat terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'adah bin Abi Waqqas. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Sementara itu, tampilnya Ali bin Abi Thalib di puncak pemimpinan ketika negara tengah mengalami krisis sosial dan politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang tidak setuju atas berbagai kebijakannya yang dikeluarkan selama masa pemerintahannya. Ali bin Abi Thalib diangkat oleh jamaah umat Islam dan sebagian adalah pemberontak dalam situasi ini. C. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya ialah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Julukannya ialah Abu Bakar atau Bapak Pemagi, karena di pagi-pagi betul atau orang yang pertama paling awal memeluk agama Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diperolehnya karena ia membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama saat Isra Mi'raj. Dalam menjalankan khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi berbagai persoalan dari politik, terutama penentangan dari kaum murtad atau kaum ridho, memberantas nabi palsu, dan mereka yang enggan membayar zakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat. Untuk memerangi masalah ini, dibentuklah 11 pasukan. Ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan serangan, yaitu pengiriman surat. Khalifah Abu Bakar mengirimkan surat kepada mereka dan mengajak kembali dalam ajaran Islam yang benar, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Gerakan para nabi palsu juga dipatahkan oleh Khalid bin Walid setelah Ikrimah dan Musailamah Al-Kadzab. Pasukan Musailamah Al-Kadzab dipukul mundur oleh Khalid bin Walid dalam pertempuran Yamamah tahun
633 Masehi. Musailamah dan ribuan pasukannya tewas mengenaskan di dalam benteng pertahanan mereka. Dari 4 tokoh gerakan anti-Islam, 2 diantaranya tewas terbunuh dalam peperangan, yaitu Aswad al-Ansari dan Musailamah al-Kadzab. Sedangkan 2 tokoh lainnya yaitu Zaj'ah dan Tulaihah selamat dan kembali kepada ajaran Islam. Setelah berhasil mengalahkan pasukan pemberontak pada tahun 633, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah perbatasan Syria dan berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Islam hingga berbagai tempat bekas kekuasaan Persia dan Bizantium. Khalifah Abu Bakar meninggal dunia Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang 15 hari terbaring di tempat tidur, dan ia berusia 36 tahun dan kekhalifahannya berusia 2 tahun 3 bulan 11 hari. D. Umar bin Khattab. Umar ibnu Khattab ibnu Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat Nabi. Haruslah dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah. Dalam catatan sejarah Islam, periode kepemimpinan Umar bin Khattab disebut sebagai masa yang cukup makmur, aman, dan damai. Pada masa pemerintahan Umar juga mulai diterbitkan pembayaran gaji dan pajak tanah. Berkaitan dengan masalah perpajakan, Khalifah Umar bin Khattab membagi warga menjadi 2 bagian. Pertama, masyarakat muslim, dan yang kedua masyarakat non-muslim yang mendapat perlindungan dari negara. Untuk mengolah keuangan negara, Khalifah Umar bin Khattab membentuk lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal. Sejak masa itu, pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab telah memiliki mata uang sendiri. Kebijakan yang lain yang sangat monumental adalah penetapan tahun Hijriah sebagai tahun baru umat Islam. Penetapan tahun baru umat Islam ini atas inisiatif dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian direspon oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Wafatnya Khalifah Umar bin Khattab sangatlah tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Feroz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah Khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jemaahnya di Masjid An-Nabawi. Khalifah Umar bin Khattab wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah 644 Masehi. Utsman bin Affan. Utsman ibnu Affan ibnu Abdil As ibnu Umayyah dari Wak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat Nabi. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian kekayaannya digunakan untuk kejayaan Islam. Ia mendapat julukan Dzulqarnain karena mengawini 2 putri Nabi SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal. Khalifah Umar membentuk sebuah komisi 6 orang calon dengan memilih seorang dari mereka untuk digantikan menjadi khalifah baru.
Mereka itu ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Enam tahun pertama kepemimpinan negara berada dalam keadaan aman, damai, dan tentram dan sejahtera. Dalam berbagai kasus, khalifah mengambil kebijakan yang kurang populer, misalnya mengangkat para pejabat negara seperti gubernur dari kalangan keluarganya sendiri. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, tanah rampasan perang menjadi milik negara. Tetapi pada saat pemerintahan Utsman, tanah tersebut dibagikan, bahkan ia mengangkat juru hitung untuk mengurusi semua itu. Meskipun begitu, banyak jasa dan usaha yang dilakukan Khalifah Utsman bernilai positif, misalnya membangun angkatan laut sehingga pasukan Islam menyeberangi lautan dan menyebarkan agama Islam keluar Jazirah Arab. Karya besar Utsman lainnya yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah susunan kitab suci Al-Quran. Penyusunan dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius bacaan Al-Quran. Demikian bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Amerika dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara muslim yang sebagaimana ialah direkrut dari Suriah dan sebagaimana lagi dari Irak. Ketua Dewan Penyusunan Al-Quran ialah Zaid bin Sabit yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, antara lain ialah Hafsah, salah seorang istri Nabi. Kemudian Dewan itu membuat beberapa salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah gubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Makkah. Demi untuk membantu keluarga pamannya yang mempunyai banyak putra, beberapa hari setelah pembunuhan Utsman, stabil keamanan kota Madinah menjadi rawan. Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Thalhah dan kawan-kawan. Tetapi tampaknya penyelesaian damai sulit dicapai. Maka kontak senjata tak dapat dielakkan lagi. Dalam catatan sejarah, Perang Unta menjadi sangat penting karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang, memimpin langsung angkatannya dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim. Khulafaur Rasyidin yang terdiri atas 4 sahabat Nabi Muhammad SAW tadi mempunyai karakteristik yang berbeda. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakteristik lembut dan tegas, sementara itu orang-orang yang bersikap merongrong dapat secara tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, situasi negara lebih aman. Dalam kondisi itu perlu pemimpin yang mempunyai karakter seperti Khalifah Umar bin Khattab, yaitu cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Situasi negara pada Khalifah Utsman bin Affan benar-benar sudah aman. Kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Pada masa peralihan kekuasaan Utsman bin Affan,
kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam kondisi negara seperti ini, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Secara umum, mereka dapat berhasil dalam memimpin negara berprinsip pada beberapa hal, yaitu: 1. Mereka adalah pribadi ulama yang umara ulama artinya kepribadian dan sifat ulama. Kekuasaan adalah sarana pemberi hidayah. Para khalifah tersebut tidak menjadikan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya atau kelompoknya. 3. Pemerintah berdasarkan musyawarah atau demokrasi. 4. Tegaknya keadilan seluruh manusia. 5. Amanat terhadap Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah lembaga penyimpanan kekayaan kaum muslimin. 6. Pemerintahan tanpa fanatisme kekuasaan atau kekeluargaan. 7. Kekuasaan undang-undang di atas kekuasaan pemimpin. Dan 8. Tegaknya demokrasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.